Jauh di bawah tanah Indonesia, ternyata lagi ada perdebatan ilmiah yang, wah, sengit banget. Ini bukan sekedar perdebatan biasa loh, ini pertaruhan besar soal masa depan energi bangsa kita. Pertanyaannya, apa kita bisa nemuin lagi ladang-ladang minyak raksasa di tempat yang selama ini dianggap mustahil? Nah, ini dia kisah perburuan harta karun geologis terbesar di zaman kita. Oke, jadi gini ceritanya. Dulu, Indonesia itu kan raksasa minyak dunia. Punya ladang-ladang legendaris yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi, raksasa itu sekarang udah mulai tua. Produksinya turun drastis, penemuan-penemuan super besar yang dulu bikin heboh dunia, sekarang ya tinggal kenangan. Intinya, Indonesia lagi ada di persimpangan jalan. Lihat deh penurunannya, dramatis banget kan? Dari temuan raksasa 9,5 miliar barel di tahun 40-an, sekarang kita lompat ke penemuan yang ukurannya jauh-jauh lebih kecil. Ini bukan cuma angka loh, ini tuh kayak alarm yang bunyinya kencang banget, yang maksa kita buat mulai mikir. Kita harus cari di tempat yang sama sekali nggak pernah kepikiran sebelumnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau sumur-sumur yang kita tahu udah mulai kering, kita mesti cari kemana lagi dong? Jawabannya, mungkin loh ya, tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Di tempat yang selama ini kita cuekin. Oke, sekarang kita masuk ke jantung ceritanya. Ada satu ide baru yang, wah, radikal banget. Sebuah rencana super berani buat nyari minyak di tempat yang puluhan tahun ini dicuekin sama semua orang. Dianggapnya ya, jalan buntu geologis. Peta geologis ini nunjukin sematang aturan main yang udah lama banget dipegang. Gini, di Indonesia bagian barat, itu loh area yang kuning, para pencari minyak itu secara tradisional cuma ngincer batuan yang umurnya muda, dari era tersier. Sementara batuan yang lebih tua, yang disebut pratersier, itu dianggapnya cuma ada harta karunnya di Indonesia Timur. Jadi udah kayak ada pembagian wilayah gitu. Terus, kenapa diabaikan? Soalnya, batuan tua di barat itu dianggap udah jadi batuan dasar atau basement rock. Coba deh bayangin fondasi beton rumah Anda. Keras, padat, nggak ada pori-porinya sama sekali. Ya mana mungkin bisa nyimpen minyak kan? Nah selama puluhan tahun, kalau mata bor udah kena basement, itu artinya ya udah game over, gali lagi di tempat lain. Tapi, gimana kalau ternyata semua orang salah? Nah, ini dia. Ada tim kecil di Pertamina yang dipimpin sama seorang ahli geologi namanya Pak Dodi. Mereka ini mulai ngeliat ada yang aneh di data-data lama. Sesuatu yang kayaknya kelewat sama para ahli selama puluhan tahun. Dan ini kuncinya. Cara mikirnya beda. Kata Pak Dodi, dia mikir kayak pebisnis. Kalau ada peluang, ya dikejar. Jadi ini bukan lagi soal geologi murni, tapi soal melihat kesempatan di tempat yang orang lain cuma lihat risiko. Keren kan? Campuran antara nyali pengusaha dan ketelitian ilmuwan. Nah, dari sinilah dimulai sebuah pertarungan ide. Perdebatan besar antara dua kubu pemikiran geologi yang benar-benar bertolak belakang. Jadi bedanya di mana sih? Gini, kubu yang udah mapan bilang batuan dasar di Indonesia Barat itu udah kematangan. Anggap aja kayak roti yang kelamaan di oven, jadi gosong. Minyak yang mungkin dulu ada, ya udah pasti hancur. Tapi tim penantang ini punya ide gila. Gimana kalau di beberapa kantong tersembunyi, batuan ini nggak gosong-gosong amat? Gimana kalau dapur di bawah tanah ini justru malah nyiptain kondisi sempurna buat nyimpen cadangan minyak super besar? Ini suara dari kubu yang skeptis, dari seorang pakar senior. Beliau bilang, sampai sekarang kan nggak pernah tuh ditemuin sistem perminyakan di batuan tua Indonesia Barat. Jadi, ya potensinya kecil banget. Dan ini masuk akal banget loh. Pandangan ini kan dasarnya pengalaman puluhan tahun. Dan faktanya emang belum pernah ada bukti sebaliknya. Jadi argumennya kuat banget. Tapi di sisi lain, kita dengar suara dari tim penantang, dari Pak Dodi. Dia bilang, ini emang menantang banget tapi udah waktunya kita cari di batuan Mesozoik. Perlu ada perubahan paradigma. Nah, ini bukan cuma ngajak ngebor lebih dalam ya. Ini ngajak buat ngerombak total cara mikir yang udah mendarah daging puluhan tahun. Tentu aja, kalau di dunia sains, ide seberani apapun harus ada buktinya. Nggak bisa cuma ngomong doang. Yuk kita lihat petunjuk apa aja sih yang udah ditemuin sama tim penantang ini. Dan ini dia salah satu data paling nonjok yang mereka punya. 70%. Angka dari mana ini? Jadi secara global, 70% cadangan minyak dan gas dunia itu justru ditemuin di batuan dari era Mesozoikum. Loh, ini kan jenis batuan yang sama persis dengan yang selama ini dihindari di Indonesia Barat. Pertanyaannya jadi simpel banget. Kenapa Indonesia Barat mesti beda sendiri? Dan ini bukan lagi teori doang.
Di lapangan, kepingan-kepingan puzzle-nya mulai ketemu. Di Sumatera Utara, ditemuin serpih hitam dari era Mesozoik yang ternyata nggak rusak, masih bagus. Ini bisa jadi batuan sumber minyak. Terus di Pulau Bangka, ketemu lagi formasi batuan dari era Trias yang ternyata juga nggak gosong. Bahkan di Jawa Barat, pengeboran nembus batuan kapur era kapur yang isinya ada hidrokarbon. Ini tuh kayak petunjuk-petunjuk kecil yang seolah-olah bisikin, ada sesuatu yang besar loh di bawah sini. Belum lagi ditambah kemajuan teknologi. Sekarang tuh ada yang namanya data seismik, yang gampangnya kayak USG buat bumi. Para ilmuwan jadi bisa ngintip ribuan meter ke bawah tanah. Dan coba lihat deh hasilnya, dari Sumatera Utara ini. Kelihatan banget ada lapisan-lapisan batuan yang potensial banget buat nyimpen minyak. Ini pemandangan yang generasi geolog sebelumnya cuma bisa mimpiin. Oke, setelah semua perdebatan, semua data dianalisis, semua teori dikeluarin, pada akhirnya cuma ada satu cara buat ngebuktiin siapa yang benar. Cuma satu cara buat nyelesain perdebatan ini. Jadi pertanyaannya balik lagi ke awal. Siapa yang benar? Kubu skeptis yang pegangannya pengalaman puluhan tahun atau kubu penantang dengan ide-ide radikal dan data-data baru mereka? Cuma ada satu cara buat tahu jawabannya. Ya, harus dibor. Kita harus turun ke sana dan lihat sendiri dengan mata kepala kita. Dan sekarang rencananya udah konkret. Langkah pertama, Pertamina siap nih mau ngebor sumur uji coba di Sumatera Utara. Bener-bener buat ngumpulin bukti nyata. Dan langkah kedua yang lebih besar lagi, ada usulan buat bikin konsorsium riset raksasa. Gabungin semua kekuatan dari perusahaan, universitas, sampai pemerintah. Ini bisa jadi proyek nasional yang mengubah PT Energi kita selamanya. Pada akhirnya, cerita ini tuh bukan cuma soal minyak loh. Ini tentang semangat penemuan, tentang keberanian buat nantang keyakinan lama pakai data baru. Ini ngingetin kita semua kalau akan selalu ada hal baru buat dipelajari. Dan kadang, harta karun terbesar itu justru tersembunyi di tempat yang paling kita nggak sangka-sangka. Pertanyaannya, rahasia apa lagi ya yang masih terkubur jauh di bawah kaki kita?